Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya adalah Realita Bonauli Sirait. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Magister Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian masalah forecasting menggunakan metode trend linear pada software POMQM. Yang mana dosen pengampu saya itu adalah Dr. Agus Purnomo MT dengan mata kuliah Sistem Logistik. Permintaan itu datangnya dari konsumen, sehingga kita tidak dapat mengetahui secara benar, secara tepat berapa jumlah barang yang akan dibeli oleh seorang konsumen. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu metode daripada forecasting. TXYZ adalah sebuah perusahaan yang menjual produk furniture, di mana manajer penjualan perusahaan tersebut ingin melakukan peramalan penjualan untuk produk tertentu berdasarkan dengan data penjualan bulanan selama 12 bulan terakhir. Berikut adalah data penjualannya. Namun, pada kasus ini, manajer penjualan itu tidak hanya mau melihat berapa jumlah stok barang yang perlu disediakan untuk periode berikutnya, namun PT XYZ juga setelah melakukan promosi, sehingga dengan adanya promosi ini, apakah akan terdapat peningkatan daripada penjualan? Ini adalah pengerjaan POMQM-nya dan juga hasilnya. Nanti teman-teman sekalian bisa langsung buka software POMQM-nya, yang nanti klik modul forecasting, kemudian nanti ke bagian new, yakni time series, nanti langsung disuguhkan oleh data yang teman-teman sekalian bisa masukkan seperti yang ada pada layar saya ini. Kemudian bagian ke bagian metode, di sini nanti akan terdapat beberapa metode yang teman-teman sekalian bisa pilih, dan di sini saya memilihnya linear regression atau least squares, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang telah mengikut sertakan promosi, di mana adanya suatu promosi dalam suatu forecasting. Nah, hasilnya di sini teman-teman sekalian bisa lihat bahwa berdasarkan data yang sudah didapatkan, di slide berikutnya akan lebih rinci bagaimana. Nah, di sini untuk melihat hasil ini, teman-teman sekalian bisa perhatikan di bagian window, kemudian nanti di bagian errornya. Nah, di sini ada periode 1 sampai periode 12, kemudian ini adalah data yang masa lampau, dan ini adalah hasil forecastingnya, yang mana ketika pada periode pertama kita telah melakukan penjualan 120, dan di sini kita melakukan promotion sebanyak 1 kali, dan didapatkan forecastingnya itu pada saat kita sudah melakukan yang namanya promosi, maka akan ada peningkatan daripada penjualan, di mana yang tadinya hanya 120 meningkat di angka 130,833. Nah, hal ini dilakukan bersama dengan periode-periode sebelumnya. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat untuk rumus daripada salesnya itu adalah 126,061 ditambah 4,773 dikali promotionnya, yakni seberapa banyak sih promosi yang dilakukan di periode tersebut. Selanjutnya, di sini juga teman-teman sekalian mungkin melihat ada angka yang berwarna ungu. Nah, ini merupakan hasil daripada forecasting untuk periode berikutnya, di mana pada pas periode yang di 12 itu, kita melihat bahwa di sana ada sales sebanyak 200, maka PT XYZ tersebut harus menyediakan barang sebanyak 188,106 atau dibulatkan ke atas menjadi 189. Kemudian, teman-teman sekalian juga bisa lihat di window masih sama, pada bagian window ini kita dapat mengklik bagian grafiknya untuk melihat bagaimana perbandingan antara data yang kita miliki sebelumnya, yakni yang berwarna hitam ini, yang disimbolkan dengan X atau tanda silang, kemudian forecastingnya yang ada di tanda bulatan berwarna biru. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa lihat bahwa inilah yang disebut sebagai linear regression. Ketika dilakukan yang namanya promosi, maka hasilnya yang diharapkannya itu akan selalu meningkat, yakni linear. Semakin banyak promosi yang kita lakukan, maka penjualan yang kita dapatkan juga akan semakin banyak. Baiklah teman-teman, tentunya. Terima kasih, selamat malam.